Hai guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Cek lope sikat kiki mak letak abu tekos, yang artinya semoga kalian dilancarkan rezekinya sekeluarga dan dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Sebelum kita cerot, di sini gua mau nge-review episode sebelumnya di mana John sudah membawa Mei ke sebuah hotel. Namun John bukan untuk melainkan untuk menyelamatkan Mei dari anak buah Kang Kamil. Untuk kalian yang penasaran, mari kita kumpul bersama, kencangkan sabuknya dan katakan dengan lantang, lanjut cerot. Mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada John yang telah menyelamatkannya. John pun menanyakan mengapa Mei diburu oleh mereka. Mei pun mengatakan jika mereka menginginkan kode rahasia yang ia ketahui. Setelah mendengar kode yang dibeberkan oleh Mei, John pun mengatakan jika kode tersebut adalah kode berangkas yang isinya sangatlah berharga. Kembali lagi ke para anak buah Koko yang ternyata telah mengetahui keberadaan Mei di sebuah hotel. Ternyata sebelumnya mereka telah meletakkan alat pelacak di baju Mei. Dengan cepat mereka menuju ke lokasi untuk menangkapnya kembali. Setibanya di hotel, mereka langsung menodong dan memaksa petugas hotel untuk menunjukkan di kamar berapa John dan Mei menginap. Namun di sini para petugas hotel melawan hingga terjadilah baku pentong. John yang mendengar kegaduhan pun curiga jika Mei telah dipasangi alat pelacak. Setelah dicari-cari, akhirnya ia pun berhasil menemukannya. Setelah itu John menyuruh Mei menyalin kode berangkas tersebut untuk berjaga-jaga. Setelah selesai menyalinnya, John dengan cepat membawa Mei kabur dari sana. Di luar, pasukan polisi korup telah tiba di lokasi. Melihat itu, dengan cepat geng Koko menyerang hingga terjadilah baku tembak yang sengit. Sedangkan John bersama Mei kini telah tiba di ruangan breakfast. Tak diduga ternyata kelompok geng Koko yang dikomandai oleh Kuan sudah ada di sana. Sehingga baku hantam tak dapat dihindari. John dengan kemampuannya yang di atas rata-rata nampak dengan sangat mudah menghabisi mereka semua. Namun akibat banyaknya anak buah Kuan membuat John kewalahan, maka dari itu John memutuskan untuk terjun bebas menghindari tembakan anak buah Kuan. Namun di sini John lupa jikalau Mei tinggal di atas. Akibatnya membuat Mei tertangkap lagi oleh Kuan. John pun tak bisa berbuat banyak setelah diketahui dan dikejar oleh para polisi korup. Sedangkan kelompok Kuan kini harus baku tembak dengan polisi untuk membawa Mei. Setelah John berhasil lolos dengan cepat, ia jauh memasuki taksi untuk melanjutkan pelarian. Dengan menggunakan ponsel anak buah Kang Kamil yang ia ambil sebelumnya, John menelpon anaknya Kang Kamil yang bernama Bang Bang. Dengan menyamar sebagai teman anak Kang Kamil, John mengatakan jika ia ingin bertemu dengan Bang Bang karena ia mengetahui kode rahasia berangkas yang mereka cari. Mendengar hal itu, Bang Bang lantas sangat senang dan memberitahukan posisinya saat ini di mana ia berada. Film pun berpindah ke Kapten Wolf yang bertemu dengan wali kota yang bernama Danny. Dari perbincangan mereka terungkaplah fakta jika mereka dulu pernah bekerja sama dengan John di kepolisian untuk memberantas kejahatan. Wali kota Danny yang mendengar jika John yang telah hilang selama 7 tahun akhirnya kembali pun sangat khawatir. Spread out tracking terrorist activity. I was the one, and don't you ever fucking forget that I was the one who put you in charge. My work made you. Your work. Sedangkan Kuan yang telah berhasil membawa Mei pun dipertemukan kembali dengan Koko. Koko menanyakan apakah Mei telah membocorkan kode rahasia itu. Namun dengan rasa ketakutan, Mei berkata jika ia belum membocorkan kode tersebut kepada siapapun. Setelah cukup lama perjalanan, akhirnya John telah tiba di kediaman Bang Bang. Untuk terlihat meyakinkan, John menyewa seorang wanita PSK agar tidak dicurigai. Setelah berhasil masuk tanpa diketahui, tanpa babi-bubi, John langsung membantai mereka satu persatu.
Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Bang Bang, John langsung menghajar dan menjadikan Bang Bang sebagai sandera. Setelah itu John menelpon Kang Kamil. Ia berkata jika Kang Kamil harus memberitahukan apa isi dan di mana berangkas itu. Jika tidak, ia tak akan segan-segan membunuh Bang Bang. Kang Kamil yang sangat sayang anaknya pun langsung mengatakan jika isi berangkas itu adalah uang sebesar 30 juta dolar atau setara dengan 400 miliar lebih. Dan Kang Kamil juga mengatakan jika lokasinya berada di dua tempat yang berbeda, yang mana satunya berada di kasino dan satunya lagi berada di tempat tersembunyi. Mengingat jika ia sendiri tak mampu untuk melakukannya, John pun menghubungi Kapten Worf dan mantan rekannya yang memukuli John sebelumnya. Di sana John mengajak mereka untuk bekerjasama mengambil uang 30 juta dolar itu untuk dibagi sama rata, karena ia telah mengetahui posisi berangkas dan kode rahasianya. Karena John mengetahui jika mantan rekannya sangat licik, dengan cepat John membakar kode yang telah disalin di kertas. John berkata jika ia telah menghafal kodenya. Dengan begitu maka secara otomatis mereka tak akan bisa mengkhianati John. Karena John lah satu-satunya orang yang mengetahui kode itu selain May. Setelah sepakat, akhirnya John bersama para polisi korup langsung menyerang kasino hingga terjadilah baku tembak. Dengan kemampuan yang mereka miliki di kepolisian, Kapten Worf bersama bawahannya terlihat dengan sangat mudah membantai penjaga kasino satu persatu. Dan juga dengan John yang tak mau kalah dengan mode barbar tapi santai, ia dengan sangat enjoy menghabisi semua penjaga di sana. Setelah berhasil mengalahkan mereka, John bersama polisi melanjutkan perjalanan menuju ruangan bawah tanah untuk keberangkatan. Di bawah ternyata sudah ada banyak penjaga yang stay dan langsung menyerang mereka. Namun di sini John bersama para polisi berhasil mengalahkan mereka semua hingga tak tersisa dan mengirim mereka ke alam barzah. Setelah berhasil mengalahkan semua penjaga, akhirnya mereka telah berhasil tiba di ruangan berangkas. Setelah berhasil meledakkan pintu pengamanannya, John menyuruh mereka semua untuk meletakkan senjata di lantai untuk berjaga-jaga agar mereka tak menembak John dari belakang setelah berangkas terbuka. Dan setelah berangkas berhasil terbuka, dengan cepat John menembak mereka semua tak terkecuali Kapten Worf. Left 26. Pada saat bersamaan ternyata para polisi telah tiba di lokasi untuk menangkap mereka. Beruntung di sini John berhasil lolos dengan menyekap dan membawa Kapten Worf beserta Bang Bang. Setelah itu John menemui wali kota Denny di kantornya. Dari perbincangan itu terungkaplah fakta jika wali kota terlibat dengan semua ini. Ternyata wali kota sudah bekerja sama dengan semua mafia dunia untuk meraup keuntungan pribadi. John pun sangat geram karena dari dulu semenjak ia menjadi bawahannya, wali kota tak pernah berubah dan semakin menjadi buaya. John pun meminta isi berangkas kedua yang ternyata berada di kantor wali kota itu sendiri. Yang mana isinya bukanlah uang melainkan berupa kaset dan data-data kejahatan yang ia lakukan bersama mafia dunia. Di tengah perbincangan tiba-tiba wali kota mengalihkan pembicaraan. Ia berkata jika saat ini Alex, mantan rekan John dahulu, menjadi pasukan khusus hendak melakukan pertemuan dengan temannya Koko. Perlu diketahui jika Alex sendiri adalah agen khusus yang tidak jujur dan saat ini menjadi tangan kanannya wali kota. Mendengar hal itu, lantas dengan cepat John menghubungi Alex. John berkata jika ia telah mendapatkan uang 30 juta dolar, terlebih lagi ia juga berhasil mendapatkan kaset bukti kejahatan yang Alex lakukan. Untuk itu John mengadakan perjanjian dengan Alex, apabila Alex berhasil membawakan May dengan selamat, maka ia akan memberikan semua uang 30 juta dolar beserta kaset bukti kejahatannya. Mendengar hal itu, lantas Alex tidak menolak dan setuju dengan kesepakatan tersebut. Singkatnya di sini Alex telah bertemu dengan Kwan untuk melakukan bisnis, namun dengan tiba-tiba Alex langsung menghabisi mereka semua dalam sekejap mata. Might want to close your eyes. Dari sini kita bisa melihat jika skill bertarung Alex sangat tinggi, melebihi skill bertarung John. Setelah Alex berhasil merebut May, ia pun janjian untuk melakukan pertukaran dengan John di pinggir sungai Musi. Singkat cerita, pagi pun tiba, terlihat jika di sini Alex akan melakukan kecurangan untuk membunuh May dan John menggunakan pistol. Namun John telah mengetahui kelicikan Alex. John mengatakan jika ia telah menyembunyikan uang 30 juta dolar tersebut.
John menantang Alex untuk berduel dengan tangan kosong. Apabila Alex berhasil menang, maka ia akan memberikan uang tersebut. Menganggap dirinya paling hebat, Alex menyetujuinya. Melihat itu, dengan cepat May langsung mengambil senjata Alex lalu menembakkannya ke Alex. May pun mengungkapkan mengapa ia melakukan itu karena ia telah melihat kemampuan bertarung Alex sangat tinggi dan tidak mungkin John bisa mengalahkannya. Setelah itu, John melepaskan Kapten Wolf dan memberikan uang $50.000 untuk uang susu agar dia beli popo. Kemudian John memberikan sisanya kepada Coco sebagai pemilik aslinya. Di dalam juga terdapat surat ancaman dari May kepada Coco. Apabila ia masih mengejar May, maka bisa dipastikan hidup Coco akan tamat. Mendapatkan ancaman dari bocil lantas membuat Coco tergina dan ia pun memutuskan untuk merantau ke Indonesia, membuka usaha es boba. Dan film pun selesai. Sungguh ending yang membuat sempak kalian sobek. Aduh, capek aku teh.